Ya, selamat siang, kembali bersama kami lagi di sisi lain podcast PKBI Kaltim. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang mana beliau ini tentunya adalah orang yang sudah sangat banyak berkecimpung ya di dunia psikologi. Ya, siapa lagi kalau bukan Bunda Yulia Wahyuningrum, MPSI psikolog ya Bun ya. Oke, selamat datang Bun di sisi lain podcastnya PKBI. Ya, terima kasih Mas Rasa. Oke, jadi sobat PKBI Kaltim, siang hari ini kita rencananya akan sedikit berbicara terkait SGBV ya Bun ya. Mudah-mudahan nanti di podcast kita pada hari ini itu bisa banyak memberikan manfaat, terutama untuk teman-teman atau sobat PKBI Kaltim yang ada di YouTube maupun juga yang ada di sosial media. Nah, untuk itu juga kita undang teman-teman untuk bisa memfollow dan like atau juga mengikuti akun sosial medianya PKBI Kaltim. Itu ada di Instagram PKBI Kaltim, kemudian juga ada di Facebook di media PKBI Kaltim, kemudian juga ada di channel YouTube kita PKBI Kaltim ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen tentunya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja nih kita mungkin lebih santai aja ya Bun ya, nggak usah terlalu kaku karena ini kan kita ngobrol-ngobrol yang santai dan tempatnya juga kebetulan mendukung banget ya di sini. Nah, untuk itu saya pengen tahu lebih banyak sih Bun tentang SGBV itu apa. Kalau yang saya baca sih itu berkaitan dengan seksual, gender based violence gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri itu seperti apa nih Bun? Ya, kalau dari sisi psikologi namanya kekerasan, tapi kita lebih fokus ke kekerasan seksual ya. Baik. Korban yang mendapat kekerasan seksual itu penanganannya cenderung agak susah gitu karena dia merasakan selain kesakitan juga harga diri. Betul. Kemudian pelakunya biasanya juga adalah orang-orang terdekat sehingga memulihkan PD-nya, memulihkan bahwa sekitarnya itu aman karena kan sebenarnya dia percaya dengan lingkungan terdekat, tapi ternyata lingkungan terdekat justru sebagai pelaku gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat penanganan psikologis itu perlu waktu yang panjang gitu. Beberapa dari masyarakat kita mengatakan kalau anaknya sudah tersenyum atau remajanya sudah tersenyum itu berarti masalahnya udah selesai gitu. Padahal belum tentu ya Bun ya. Padahal belum tentu gitu. Masih traumanya, bahkan ada yang nggak mau pacaran atau bahkan jadi PSK gitu karena udahlah sekalian aja sudah hancur juga badanku gitu. Jadi aku jadi PSK aja gitu. Nah, itu beberapa yang teman-teman PKBI yang nantinya sebagai agen perubahan gitu. Betul. Ya, atau agen apa ya, penyalur gitu ya, ke penyalur informasi ke teman-teman remaja itu jadi lebih paham gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau untuk di PKBI sendiri itu wadahnya di mana nih Bun ininya, buat teman-teman yang bekerja sebagai mungkin relawan kita bilangnya, apakah ada kliniknya atau seperti apa nih Bun? Kalau di PKBI kita ada hotline khusus ya, maksudnya ada remaja yang memang sudah kita latih. Seperti kalau di beberapa instansi ada namanya di BKKBN PIK misalnya ya. Kalau di PKBI sendiri sudah, saya agak lupa berapa angkatan gitu, tapi sudah sering banget saya ngelatih teman-teman agar mampu menjadi teman bicara ketika dia mendapat krisis. Krisis itu artinya ketika dia sedang tidak nyaman, ada teman-teman PKBI yang siap untuk mendengar gitu, minimal mendengar gitu. Kemudian kalau teman-teman merasa bahwa ini masalahnya susah, biasanya memang teman-teman langsung merujuk ke psikolog dan saya yang kalau di PKBI siap untuk melakukan penanganan. Tetapi kalau sampai ke fisik, biasanya di PKBI juga dihadirkan dokter gitu. Jadi sudah kompleks ya di PKBI sendiri. Berarti cukup komprehensif ya berarti ya Bun ya pelayanan. Satu pintu lah ya harapannya. Ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang
punya problem terutama terkait kekerasan seksual bisa langsung datang ke PKBI ya, nanti akan ada apa namanya layanan-layanan yang dapat diberikan. Bantuan hukum juga ya kita Bantuan ya, hukum. kerjasama iya, dengan betul. LBH Apik juga LBH gitu. Apik ya, baik. Nah, kalau bicara tadi Bun terkait kekerasan seksual, apa sih Bun pentingnya seseorang untuk belajar terkait ini Bun, memahami terkait kekerasan seksual yang mungkin bisa jadi ini itu ada di sekitar kita sebenarnya dan Betul. sudah terjadi gitu. Tujuannya apa nih Bun, kira-kira Bun, yang paling penting, yang paling utama gitu? Iya, pertama sih teman-teman PKBI atau relawan PKBI gitu tidak kaget ketika menemui kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual, karena pelakunya bisa jadi ayah kandung gitu ya, ayah tiri gitu. Jadi tidak, beneran kamu begitu, ayahmu jahat banget, jangan sampai kayak gitu gitu ya. Jadi pertama responnya biasa tapi tetap empati gitu. Kemudian kedua bisa teman-teman jadi paham, oh ini kok nada-nadanya beda ya gitu. Tadi seperti di pelatihan yang sudah kita jalani tadi, saya juga katakan misalnya ini contoh anak kecil umur 3 tahun trauma pipis, kan lucu ya. Anak 3 tahun tuh ngompol aja udah surga dia, udah seneng gitu. Kok jadi sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa gitu, kok jadi dia trauma gitu. Ini berarti kan kalau kita sudah terpapar kekerasan terhadap anak atau perempuan, ini lebih paham, oh jangan-jangan ada sesuatu dalam vaginanya. Sorry ya, kita ngomong vagina penis memang wajib gitu ya. Jangan sampai kayak kasus saya, burung gitu, dikira ibunya burung beneran gitu. Ya akhirnya burung yang lain. Jadi jadi paham ketika anak kecil bilang saya nggak takut pipis gitu ya. Nah ini lekas didalami dan kita langsung oh berarti ada sesuatu nih gitu. Nah itu harapannya teman-teman tadi dapat pelatihan. Kemudian berikutnya teman-teman nggak bingung ketika ada yang bertanya, plus ketika merujuk gitu ya. Ketika merujuk saya mesti kemana gitu, bukan terus ini diapain ya? Iya, jadi bingung sendiri ya. Ya nelpon ini nelpon siapa? Bahkan nelpon teman-teman yang lain. Siapa korbannya? Akhirnya bocor gitu ya. Jadi biar kita tenang menghadapi gitu, karena pastinya ketika kita jadi relawan diusahakan kita lebih tahu lah ya, lebih tahu dibanding korbannya gitu. Seperti itu. Jadi mendeteksinya jadi lebih mudah gitu. Ibarat dokter tuh diagnosanya enak sebelum dokter umum meminta misalnya ke objin, ke paru, ke siapa gitu. Nah, itu tugas PKBI relawan adalah mencari tempat rujukan gitu. Oke, baik. Kalau bicara ini, Bun, kalau misalkan ini kan kalau teman-teman di PKBI mungkin udah apa ya, sering kali ya dapat pelatihan mungkin, juga termasuk juga mungkin menghadapi kasus. Tapi kalau untuk di luaran sana, siapa aja sih Bun yang sebaiknya diarahkan untuk bisa lebih memahami, apakah maksudnya mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah atau seperti apa sih Bun? Yang pasti guru ya. Guru gitu, karena beberapa dari klien saya ini real dari klien saya itu masih belum nyaman cerita ke guru, karena guru biasanya tuh jadi bahan gibahan yang biasa gitu. Sementara betul. bagi kita sendiri yang korban, jangan sampai dong, karena kan masa depan ya. Betul. Nanti aku dapat suami gimana gitu ya. Nah ini guru pertama, terus kedua orang tua udah pasti orang tua, guru, baru yang ketiga tenaga kesehatan. Jadi ada salah satu trainer saya di Jakarta di Kemenkes gitu ya, itu di lift itu cuman ngobrol, tadi ada anak loh katanya jatuh dari sepeda gitu aja. Jatuh dari sepeda, darahnya sebanyak itu ya vaginanya. Jadi obrolan aja. Nah begitu teman dokter saya yang pelatih KTA itu pelecehan seksual biasa, panggil lagi pasiennya, panggil. Itu nggak mungkin jatuh dari sepeda, itu pasti ada pelecehan seksual, baru dipanggil bener diperkosa bapak kandung gitu. Nah jadi secara ini mungkin sensitivitasnya benar-benar harus ada dibangun ya Bun ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah kalau di PKBI sendiri sih Bun, walaupun tadi sudah ada beberapa disampaikan, saat ini layanan yang memang sudah tersedia itu apa saja nih Bun, yang berkaitan dengan mungkin kesehatan seksual ataupun mungkin juga berkaitan dengan kekerasan seksual gitu, seperti apa nih Bun?
Kalau di PKBI sih layanan psikologisnya ada, kemudian layanan kliniknya juga sudah ada gitu. Bagus kemudian curhat-curhat juga sudah ada. Apa namanya kalau di PKBI, curhat remaja? Ya, ada dari teman-teman youth center tuh biasanya kalau nggak salah ya. Youth center juga ada gitu. Jadi dan mereka sudah paham bahwa apapun yang diceritakan sama teman-teman remaja itu rahasia gitu. Jadi cukup setelah ada di ruangan, setelah keluar ruangan kita udah lupa semuanya. Maksudnya karena banyak kasus kita juga nggak mungkin nginget, jadi udah stop sampai di situ sehingga teman-teman tidak takut untuk bercerita gitu. Seperti Gitu, itu. baik. Bun, balik lagi nih Bun, kalau bicara korban ya Bun ya, pasti ada pelaku, ada korban. Kalau untuk dari sisi korban sendiri nih, ketika mungkin nanti ada kasus yang dihadapi oleh teman-teman nih relawan di lingkungan PKBI gitu, menghadapi korban yang mungkin nih datang ke sana dengan berbagai macam ceritanya, problemnya, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, itu runut untuk hal-hal yang perlu dilakukan teman-teman tuh apa sih Bun biasanya Bun? Pertama ngubungin telepon kita kali ya di PKBI gitu. Jadi dipilih sesuai dengan ranah masalah gitu. Jadi nggak apa-apa di telepon misalnya saya pengen curhat dengan orang yang paham terkait seksualitas gitu, nggak apa-apa ntar dicarikan. Atau saya pengen terkait dengan pacaran, itu banyak ya teman-teman yang mana yang akan menangani gitu. Nanti dari situ ketika teman-teman relawan merasa bahwa ini masalahnya cukup serius, biasanya dirujuk ke psikolog gitu. Kalau misalnya memang kita ragu perlu nih kayaknya ada HIV, itu nanti teman-teman akan dampingi untuk tes HIV gitu. Jadi ibaratnya di PKBI kita pengennya satu pintu gitu. Artinya tidak keluar dalam keadaan aduh habis dari PKBI aku kemana ya, itu enggak gitu. Jadi teman-teman PKBI ngarahkan, kita tinggal duduk manis dan dibantu dengan teman-teman gitu. Artinya diarahkan juga dengan teman-teman gitu. Berarti ini kalau saya boleh garis bawahi bahwasanya di PKBI itu cukup lengkap juga ya Bun ya, layanan-layanan yang yang tersedia seperti itu. Baik Bun. Kalau dari sisi ketahanan keluarga nih Bun, karena di PKBI itu kan juga ada tuh salah satu visi misinya membangun ketahanan keluarga ya, berkaitan dengan peran ayah, orang tua untuk meminimalisir nih tadi kekerasan dan lain sebagainya berkaitan dengan seksual, gender, itu seperti apa Bun? Baiknya mungkin peran ibu itu seperti apa, peran ayah itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang bagus ya, karena apapun yang dihadapi anak itu semua bermula dari orang tua. Betul. Gitu. Jadi yang harus dipahami orang tua dan belum banyak dilakukan di lingkungan kita, itu peran ibu sebagai sisi feminim dan bapak sebagai sisi maskulin gitu. Jangan ketukar gitu. Kalau ketukar anaknya bisa lesbi atau homo gitu, karena kebingungan peran gitu ya. Jadi kalau sebagai ibu feminim berarti lembut, love, kasih sayang, cinta, dan netral gitu. Artinya kalau ayahnya marah, ibu yang menetralisir, tidak membela. Nah, peran ayah maskulin apa dong? Tegas, sosok bapak yang pengambil keputusan gitu. Jadi semua ayah yang ngambil keputusan gitu. Kemudian berikutnya marah tuh sebagai bukan marah gebrak meja enggak ya, tapi marah ke marah konsekuensi atau punishment ketika anak melakukan kesalahan tuh semua di bapak bukan di ibu gitu. Dan tetap harus ada sisi pendidikannya di situ ya Bun ya. Ada gitu. Jadi jangan saya bilang marah terus boleh mukul enggak gitu. Tetap marah tuh ada batasnya karena nanti ibu yang menetralisir. Nah, kalau ini ketuker ini yang bahaya gitu. Kalau kita punya anak laki-laki, bapaknya perannya kurang, nanti anaknya jadi kurang prestasi gitu, karena nggak pede. Betul. Tapi kalau bagus, nanti anaknya pede gitu, seperti itu. Ini juga yang perlu digarisbawahin ya, kalau bicara peran orang tua tadi, ternyata kalau menurut saya itu pastinya nanti akan berpengaruh ya Bun ya. Bagi masa depan karirnya juga. Betul sekali. Ya, jadi ibu tadi berkaitan dengan cinta, kasih sayang, love, lembut, menetralisir. Kalau ayah tadi dari sisi maskulin ya Bun ya, lebih kayak pengambil keputusan, marah, tapi ya tadi marah dalam tanda kutip, dan juga
tegas ya Bun ya, tegas. seperti itu. Nah ini hal-hal yang bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Nah oke Bunda, jadi balik lagi nih Bun, kalau misalkan nih sobat-sobat PKBI Kaltim, baik yang ada di YouTube mungkin menonton podcast kita ataupun di sosial media kita lainnya, kalau ingin mendapatkan akses layanan bisa kemana nih Bun kira-kira nih Bun? PKBI di mana sih Bun gitu? Ya, PKBI di apa? Jalan Pembangunan ya? Jalan Pembangunan nomor 1 atau ada perubahan? Oh iya, Jalan Pembangunan nomor 1, Letjen Suprapto kalau nggak salah ya. Oke. Nomor 1. Nah PKBI Kaltim di Letjen Suprapto nomor 1 Samarinda ya. Teleponnya ada ya nanti? Nomor telepon nanti kita coba kasih caption kalau gitu ya di apa namanya di video yang saat ini kita buat. Oke. Luar biasa ya obrolan kita, walaupun singkat tapi mudah-mudahan nanti kita bikin part-part selanjutnya lagi ya Bun ya, yang mungkin lebih spesifik untuk apa namanya hal-hal lain yang berkaitan dengan SGBP yang bisa kita kulik lagi seperti itu. Bunda terima kasih banget. Sama-sama, telah meluangkan waktu, banyak banget tentunya manfaat yang bisa kita dapat. Semoga ini bisa menjadi ladang pahala ya Bun ya buat kita semua. Oke, sobat sisi lain podcast PKBI Kaltim, sekian untuk video kita pada hari ini. Tentunya tetap semangat, semoga bisa bermanfaat tentunya bagi semua ya. Saya Rasya dan juga Bunda Yulia, kita undur diri dulu ya. Oke, salam, bye-bye.